Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi ta'limil lughah al-arabiyyah lil madrasah. Selamat datang, selamat menyaksikan video pembelajaran bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah kelas 10. Pada kesempatan kali ini, video ini akan mencoba membahas bab 3 bagian pertama yang bertema tentang al-madrasah. Hal arabtum ma hiyal madrasah? Ada yang tahu apa itu madrasah? Ya, bisa kalian lihat di gambar ini. Ini adalah madrasah. Hadhihi hiyal madrasah. Apa itu madrasah? Bisa diartikan sebagai sekolah. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menghadirkan beberapa kosakata yang terkait dengan tema pada pembahasan bab 3 kita, yaitu al-madrasah. Bisa dilihat kosakata yang pertama yang ada apa aja sih ruangan, misalkan ruangan yang ada di dalam sekolah itu. Yang pertama ada fasl. Fasl. Faslun. Faslun ini bisa diartikan jikalau kalian ada di dalam suatu ruangan kelas 10 misalkan. Nah, maka al-faslu al-ashir. Fasl ashir. Nah, berarti fasal di sini adalah bisa diartikan sebagai ruangan kelas atau kelas belajar. Selanjutnya masjid. Nah, masjid di sini tidak perlu saya artikan ya, karena sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Masjid. Jadi di sekolah itu ada yang namanya fasal, ada yang namanya masjid. Ya. Mal'ab. Nah, mal'ab ini adalah tempat atau ruangan yang biasa dipakai untuk bermain. Nah, itu mal'ab ini nih. Hadza mal'ab. Mana mal'ab? Mal'ab. Ya, lapangan. Mal'ab itu lapangan. Kemudian ada juga maktab. Apa? Maktab. Maktabah. Afwan. Saya ulangi. Kemudian ada juga maktabah. Maktabah. Maktabah itu biasanya tempat yang digunakan untuk menaruh berbagai macam buku, ya. Jadi satu ruangan atau gedung yang di dalamnya itu banyak rak-rak buku. Apa itu contohnya? Atau apa itu artinya? Perpustakaan. Perpustakaan. Oke, nah di dalam sekolah ada yang namanya maktabah. Perpustakaan. Kemudian mirhab. Mirhab. Nah, mirhab ini biasanya favorit nih bagi para siswa ataupun siswi. Ketika pelajaran yang membosankan, misalkan kalian pada hari itu belajar pelajaran yang kalian tidak senangi, maka kalian akan sering izin ke mirhab. Ya, kalian belajar misalkan gurunya bete atau kalian lagi bad mood, pasti kalian alasan, Pak izin ke mirhab. Berarti mirhab itu apa? Ya, WC. Mirhab itu WC. Jangan diulangi ya, atau jangan dipraktekkan. Izin ke mirhab, lama-lama di mirhab sehingga sampai jam pelajaran habis, itu tidak baik ya. Oke, selanjutnya ada maqsaf. Nah, maqsaf ini juga menjadi tempat favorit siswa saat jam istirahat. Ketika bel sudah berbunyi, ya, ketika bel sudah berbunyi, loneng atau tet. Nah, jam istirahat telah berbunyi, maka
para siswa bergerombol pergi ke Maksof. Berarti Maksof itu apa? Kantin. Oke. Saya hapus dulu. Oke. Kemudian ada lagi midha'ah. Midha'ah. Biasanya midha'ah ini ada di masjid. Nah, di sini misalkan anggap di samping masjid itu ada tempat yang banyak kerannya yang dapat mengeluarkan air. Nah, maka ini disebut sebagai midha'ah. Apa midha'ah? Tempat wudhu. Nah, ini midha'ah. Tempat wudhu. Kemudian ada sakanut tullab. Sakanut tullab. Nah, di beberapa sekolah itu ada yang memiliki asrama sendiri ya. Namanya boarding school. Maka boarding school itu dinamakan sakanut tullab. Asrama yang digunakan untuk para siswa yang mana memang tinggalnya di asrama itu, asrama sekolah. Ya, maka dia disebut sebagai sakanut tullab. Oke. Kemudian ada qa'atul ijtima'. Qa'atul ijtima' ini biasanya ruangan besar atau ya dapat menampung hampir semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Maka dia dinamakan qa'atul ijtima' atau aula. Ya, aula. Oke. Selanjutnya kita lihat ada ma'malul ulum. Ma'malul ulum ini biasanya digunakan untuk penelitian atau percobaan atau eksperimen para siswa-siswi yang menggeluti ilmu eksak atau sains ya. Ma'malul ulum. Maka ini namanya lab. Ya. Lab ini adalah ma'malul ulum. Kemudian ada juga yang namanya ma'malul lughat. Kalau ma'malul ulum itu untuk ilmu-ilmu IPA misalkan, maka lab juga memiliki yang namanya lab bahasa. Maka disebut dia sebagai ma'malul lughat. Ma'malul lughat, lab bahasa. Oke. Maktabus Su'un Al-Idariyah. Maktabus Su'un Al-Idariyah. Nah, Maktabus Su'un Al-Idariyah ini biasanya yang berperan penting di dalam sekolah karena dia yang mengatur segala bentuk administrasi sekolah, bentuk administrasi siswa dan lain-lain. Makanya ini menjadi penting Maktabus Su'un Al-Idariyah ini. Apa Maktabus Su'un Al-Idariyah ini? Kantor TU, tata usaha ya. Oke. Selanjutnya ada Maktabu Hay'ati Tadris. Maktab Hay'ati Tadris. Maktab di sini bisa diartikan kantor ya. Maktab ini kantor, berarti Maktabus Su'un Al-Idariyah tadi kantor TU. Kalau Maktab Hay'ati Tadris berarti kantor Hay'ati Tadris ini adalah jajaran guru-guru atau dewan guru. Berarti Maktab Hay'ati Tadris adalah kantor dewan guru. Oke. Biasanya kalian rada-rada ngeri nih masuk ke Maktab Hay'ati Tadris. Oke. Ada lagi selanjutnya Maktab Naziril Madrasah. Maktab Naziril Madrasah. Tadi sudah dibahas bahwasanya maktab itu adalah kantor, sedangkan Naziril Madrasah adalah orang yang paling berkuasa di sekolah atau disebut juga sebagai Kepsek kalau dalam sekolah atau Kamad. Kepsek kepala sekolah, Kamad kepala madrasah. Berarti Maktabun Naziril Madrasah kantor kepala sekolah. Nah, oke. Ikat dulu. Kemudian setelah mengetahui beberapa ruangan yang ada di dalam sekolah,
sekarang kita coba lihat di dalam sekolah itu biasanya kita menemukan apa aja sih. Nah, kita lihat. Yang pertama ada yang namanya saburoh. Apa itu saburoh? Saburoh itu, ini saya hapus dulu ya. Oke. Saburoh itu biasanya ada di dalam kelas, kemudian di paling depan yang digunakan guru untuk menulis penjelasan. Berarti saburoh itu adalah papan tulis. Oke. Selanjutnya ada yang namanya mimsahah. Nah, sedangkan mimsahah ini adalah yang digunakan untuk apa ini? Menghapus. Berarti penghapus papan tulis. Oke, selanjutnya ada yang namanya mukayyiful hawa. Mukayyiful hawa. Mukayyif al hawa. Mukayyif hawa ini biasanya ada di dinding, di kelas atau di dalam satu ruangan. Dia itu dapat menyejukkan, memberi kesejukan dalam ruangan. Maka dia dinamakan mukayyiful hawa. Arti apa itu mukayyiful hawa? AC. Oke, selanjutnya ada yang namanya mirwahah. Berbeda dengan mukayyiful hawa, mirwahah lebih ini ya, lebih manual ya. Jadi di sini dapat memberikan kesejukan juga, tapi tidak sesejuk dengan mukayyiful hawa. Dan dia bisa muter-muter, bisa bentuknya seperti ini, bisa bentuknya yang lain. Apa? Mirwahah itu adalah kipas angin. Oke. Selanjutnya ada yang namanya takwim. Takwim itu anggap suatu lembar atau poster yang di dalamnya berisikan tanggal, bulan. Nah, ini disebut sebagai takwim. Berarti apa takwim itu? Kalender. Ya, takwim itu adalah kalender. Kemudian kita temukan juga di dalam sekolah ada yang namanya hasub. Hasub itu semacam perangkat yang dapat di dalamnya kita dapat membuka. Di sini ada monitornya, di sini ada keyboardnya, sini ada mouse-nya. Nah, ini kita dapat mencari informasi, menyimpan data dan lain sebagainya. Maka itu dinamakan hasub. Apa hasub itu? Berarti komputer. Oke. Selanjutnya kita temukan juga di dalam sekolah ada raful kutub. Raful kutub. Kalau tadi di maktabah kita anggap ini maktabah, kita masuk ke dalam maktabah. Setelah kita masuk, ternyata kita melihat ada buku ditaruh di apa ini? Di raf. Di raful kutub, yaitu rak buku. Berarti raful kutub adalah rak buku. Kemudian lauhatul i'lam. Lauhatul i'lam. Lauhatul i'lam itu lebih kepada anggap di depan kelas kalian atau di depan ruang TU ada satu papan yang mana papan ini berisi segala informasi yang kegiatan ataupun lainnya tentang sekolah. Maka ini dinamakan lauhatul i'lam. Bisa diartikan sebagai papan informasi atau mading ya, mading aja. Oke, selanjutnya kita juga ditemukan di dalam sekolah ada yang namanya miknasah. Miknasah itu ketika banyak sampah, maka kalian menggunakan miknasah untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Maka miknasah ini sangat penting ya. Di setiap kelas biasanya ada, setiap ruangan kalian di dalam sekolah itu biasanya ada yang namanya miknasah. Miknasah itu bisa diartikan sebagai sapu. Oke. Kemudian ada yang namanya mazbalah. Setelah kalian kumpulkan sampah ini menjadi satu kumpulan, kemudian kalian buang ke dalam tempat pembuangan yang namanya mazbalah. Nah, mazbalah ini adalah tempat sampah.
Oke. Kemudian setelah itu kita temukan juga yang namanya bilat. Bilat ini di sini misalkan di bilat terdapat banyak sampah. Kalian sapu dengan miknasa, kemudian kalian buang ke mazbar. Berarti bilat ini adalah lantai. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya sakfun. Sakfun. Sakfun ini nih yang gambar oranye ini. Jadi ketika ada ruangan, ada rumah atau ada bangunan gedung, maka harus memiliki yang namanya sakfun. Sakfun itu atap. Selanjutnya ada lagi misbah. Misbah itu di dalam ruangan, misalkan di dalam ruangan, maka kalian membutuhkan yang namanya satu penerangan. Nah, penerangan itu maka dinamakan misbah, lampu. Oke. Selanjutnya ada kasful khudur wal ghiyab. Kasful khudur wal ghiyab ini merupakan bisa buku kecil atau ya besar juga bisa, yang di dalamnya berisi nama-nama kalian, yang kemudian apabila guru masuk maka kalian akan dipanggil satu-satu dan diceklis jika kalian hadir pada saat hari pembelajaran itu. Maka ini dinamakan absensi. Nah, kasful khudur adalah absensi. Kemudian yang terakhir kita juga menemukan yang namanya kharitah. Biasanya ini dipajang di kelas-kelas. Jadi apalagi di kelas geografi ya. Di sini ada kharitah, di sini ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, ini ada Pulau Bali, ini ada Papua, ini ada Sulawesi misalkan, ini ada Sumatera. Ini namanya kharitah, peta. Oke. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ulangi lagi secara singkat bahwasanya tema kita pada bab 3 ini adalah madrasah. Ini adalah madrasah, dan di dalam madrasah itu kita menemukan berbagai macam ruangan, bisa fasal, masjid, mal'ab, dan lain sebagainya. Kemudian banyak benda-benda yang ada di dalam madrasah itu. Ini hanya sebagian yang saya hadirkan, ada saburo, mimsaha, mukayyiful hawa, mirwaha, sampai dengan kharitah. Harap diingat, tidak perlu dihafal, kalian cukup mengingat saja. Jika nanti di part-part selanjutnya kita akan ketemu dengan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan madrasah ini. Taib, syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.